Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Insan dari Prodi Perpajakan kelas F. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Konsep Dasar Akuntansi Pajak. Pertama ada pokok bahasan, yaitu pembukuan hubungan akuntansi pajak dengan akuntansi komersial. Konsep dasar dan tujuan akuntansi pajak. Bahasan yang pertama yaitu pembukuan, pentingnya pembukuan untuk perpajakan. Informasi pembukuan diperlukan untuk menghitung pajak terutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investigasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah utang pajak tersebut. Pentingnya pembukuan untuk perpajakan. Pertama, mempermudah wajib pajak untuk mengisi SPT. Kedua, mempermudah perhitungan penghasilan kena pajak. Ketiga, penyajian informasi tentang posisi finansial dan hasil usaha untuk bahan analisis atau pengambilan keputusan ekonomi perusahaan. Persyaratan pembukuan. Yang pertama, diselenggarakan dengan itikat baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Kedua, sekurang-kurangnya terdiri dari catatan tentang harta, kewajiban, utang, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian. Ketiga, ditutup setiap akhir tahun dengan membuat neraca dan laporan LR berdasarkan prinsip pembukuan yang taat asas atau konsisten dengan tahun sebelumnya. Keempat, diselenggarakan dengan huruf Latin, angka Arab, dengan bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah, atau dengan bahasa Inggris dan mata uang US dengan izin Menteri Keuangan. Kelima, pembukuan dan dokumen yang menjadi dasarnya serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas harus disimpan selama 10 tahun. Sanksi diselenggarakannya pembukuan. Wajib pajak yang sudah mampu melakukan pembukuan untuk tujuan pajak namun tidak melakukannya, penghasilan netonya dihitung berdasarkan norma perhitungan. Pajak yang kurang dibayar dari hasil penerapan norma perhitungan akan dikenai sanksi berupa kenaikan pajak 50% atau 100% dari pajak yang kurang dibayar menurut pasal 13 ayat 3 Undang-Undang KUP. Tujuan akuntansi yang pertama komersial, yaitu menyediakan laporan dan informasi keuangan serta info lain kepada pihak pengambilan keputusan. Kedua, pajak, yaitu menyajikan laporan keuangan dan informasi lain atau tax compliance kepada administrasi pajak. Yang ketiga, undang-undang pajak memiliki prioritas untuk dipatuhi di atas praktek dan kelaziman akuntansi. Selanjutnya ada lembaga pembuat ketentuan. Metode, prosedur, dan teknik akuntansi dipengaruhi oleh hukum pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan pengadilan pajak merujuk kepada ketentuan akuntansi perpajakan seperti Majelis Pertimbangan Pajak, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Pidana, dan peradilan lembaga lainnya. Konsep dasar dan tujuan akuntansi. Konsep dasar akuntansi perpajakan. Tujuan kebijakan perpajakan adalah aspek alokasi atau tax policy diarahkan pada sikap netral atau tidak cenderung dipengaruhi alokasi dan diserahkan pada mekanisme pasar. Selanjutnya ada aspek distribusi diarahkan untuk pengaruhi penyebaran pemilikan atau penguasa faktor 2 produksi dan pemerataan hasil pembangunan. Selanjutnya ada aspek stabilisasi dilakukan melalui politik perpajakan di mana pemerintah melakukan stabilisasi ekonomi dengan tingkat pendayagunaan tertentu, SDM, stabilitas harga dan tingkat inflasi. Konsep dasar akuntansi berlaku umum. Laporan keuangan fiskal dan komersial meliputi akural basis, yaitu pengakuan transaksi saat terjadi dilaporkan pada periode tersebut, going concern atau mengasumsikan aktivitas perusahaan akan tetap berlangsung terus. Tujuan pelaporan akuntansi keuangan perpajakan yaitu menyajikan informasi sebagai bahan menghitung penghasilan kena pajak, terutama dalam sistem self-assessment sebagai laporan pertanggungjawaban atas kepercayaan menghitung pajak terhutang pada setiap wajib pajak. Ciri kualitatif pelaporan keuangan perpajakan sama dengan ciri kualitatif pelaporan akuntansi komersial, yaitu meliputi relevan, dapat dimengerti, keandalan, dapat diperbandingkan. Sifat dan keterbatasan keuangan fiskal. Pertama, laporan keuangan bersifat historis. Kedua, proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan
estimasi dan berbagai pertimbangan. Ketiga, lebih mengutamakan hal yang material atau tanpa mengurangi kelengkapan materi. Keempat, laporan keuangan terutama menekankan makna ekonomis atau substansi setiap transaksi, yaitu tanpa dalam kondisi tertentu memperhatikan bentuk yudiris formalnya. Kelima, terdapatnya alternatif yang dapat digunakan mengakibatkan variasi dalam pengukuran sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar wajib pajak. Keenam, informasi kualitatif, sedangkan fakta atau yang tidak mendasar yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya disampingkan. Sekian penjelasan PPT pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.